Salam dulu kan ke guys. Yo. Pak. Ini masih di pembukaannya Indonesia Tersenyum. Indonesia Senyum. Indonesia Senyum. Oh iya. Nah, jadi ini proyeknya Mice. Dia mau bikin wadah untuk para komikus dan kartunis. Wah, Se-Indonesia. se-Indonesia. Lagi nongkrong-nongkrong, kalau ketemu. Jadi kemarin tuh Kang, Ya. si Mice bilang, lo harus ketemu sama namanya Kang Derajat. Itu yang banyak yang tahu komikus lama yang masih berkomunikasi, masih aktif. Wah, nah, datang tuh ya besok ya. Udah datang. Itu baru kenalan kita. Baru kenalan. Iya. Berarti bunyinya udah nyampe duluan daripada orangnya nih. Akhirnya alhamdulillah dapat nih kesempatan nih langsung sama Kang Derajat nih. Ibaratnya Kang Derajat ini punya memproduseri beberapa komik ya jadinya. Iya. Produknya boleh cerita nggak? Menerbitkan kok, memproduseri. Ya gitu loh. Audible banget. Iya kan ya, kecil gitu ya. Ini kagak ada bunyinya mah. Kita yang berbunyi ini. Visual. Gimana tuh Kang awalnya Kang? Koncara ya, namanya apa sih nama ininya? Penerbitan komiknya? Cikal bakal sebetulnya awalnya namanya tuh komik kita. Itu jadi gini, komik kita itu saya belum ada nama pada saat itu. Belum ada nama. Jadi poinnya sih karena saya ini hobi banget gitu ya. Hobi sama komik gitu kan. Mungkin saya baca komik dari belum bisa baca kira-kira gitu ya. Sama banget. Coba bayang itu ya. Baca komik, waktu belum baca. Saya belajar baca tuh dari komik ini. Komik Nusantara. Nah, Belajar baca. saya lebih ke sono lagi. Iya pasti lah. Nusantara. Lebih nyusruk lagi nih jatuhnya nih. Kapten Nusantara. Iya kan ada. Bukan Kapten Nusantara kali, ada juga Kapten Halilintar gitu kan. Yang huruf N itu bukan Kapten Nusantara. Nusantara doang kagak pakai Nusantara. kapten. Gitu, dia kagak Kayak Phantom tapi pakai sayap. Iya, dia nggak ikut pendidikan, jadi kagak ada kaptennya. Oh, nggak ada. Kapten Halilintar itu ya. Kayak Marvel komik ya. Tituler lah kita sebut kalau era sekarang, friend. Apa tuh? Pemberian kayak Deddy Corbuzier tituler let go. Oh iya. Tituler. Oh iya benar. Jadi gimana Mas? Nah, jadi ceritanya dari situ, dari hobi itulah. Kalau nggak salah pada saat itu di Popcorn, Popcorn tahun berapa? Di situ masih ada Bangman, itu yang masih ada Hasmi, Kus Bram. Hasmi masih sehat tuh sekarang? Masih. Oh keren. Gitu masih. Jadi masih ya di situ juga dengan gara-gara ini intinya tuh gini, saya dari hobi itu saya seneng ngelukis, gambar. Nah, gambar saya tuh seputaran tentang komik dan film. Oke. Gitu. Nah, jadi filmnya juga superhero juga. Oh. Atau kadang misalnya ya kayak Mission Impossible lah, kayak apalah kayak gitu ya, Rambo lah kayak gitu. Action lah ya lebih. Ke arah sana. Nah, kalau komik udahlah gambarnya dilalap gitu kan ya. Ini gambarnya Ya. Kang Derajat nih. Anatomi mantep anatominya, Pren. Ekspresinya ya kan gua agak Adven bangun. Ya iya, apa lu? Kira-kira gitu di situ. Apa yang bagus banget ya? Ya kan kira-kira begitu. Nah, jadi dari situ awalnya tuh saya ngobrol sama Bang Man. Kita bikin komik yuk. Gitu. Ayo Jat, dia bilang gitu kan. Tahun kapan tuh? Nggak tahu tuh Popcorn tahun berapa ya? Kayaknya masih belasan deh. Oh, 2010-an lah ya. Berapa belasnya saya lupa deh. Orang masih sehat semua. Pak Hasmi sehat, Kus Bram sehat gitu kan. Dan di situ sebetulnya saya juga nggak ini juga ya, dari hobi itu boleh dibilang Hasmi ini kalau dibilang waktu saya kecil saya nih belajarnya sama dia gitu loh. Dia tuh dalam artian komik dia saya tiru. Iya, inspirasi. Iya gitu, jadi Hasmi with NS, Kus Bram itu boleh dibilang kesana gitu arahnya gitu. Kalau Bang Man kan ke silat,
Ya. Gitu. Kalau main silat saya SMP baru saya baca tuh. Oh, sama. Karena kan ada Indohoidnya Ya. tuh kalau silat. Mereka Iya, memetik iya. bunga lah gitu. Gitu kalau bunganya serenceng di bawahnya. Bakman tuh banyak banget tuh. Itu yang digolok setan, woi. Masih inget gua adegan-adegannya. Yang parah Mayan sebetulnya. Yang minta raga. Wah ngejendul banget kan itu. Oh iya. Iya benar. Tengkorak ya. Iya. Nah jadi dia hayu gitu kan bikin gitu kan. Bikin sampai grupnya tercipta gitu Iya. kan. Ngobrolin iya karyanya kagak. Mulia Ali nongkrong dulu emang. Nongkrong dulu, benar. Sementara jadi maksudnya gini, yang satu ini segar, saya ketemu lagi sama Ari Rusmin. Ari Rusmin itu adalah tadinya di grupnya Hengki Co. Oh. Hengki komikus itu Iya, dulu, Hengki. komis. Jadi Hengki Co itu adalah cerita dari dia, gambarnya tiru nih kayak gue, kira-kira gitu. Oke, kayak model Iya. artisan lah ya. Iya, itu kalau misalnya sampai sekarang ada, ibaratnya kayak bisa kayak Tony Wong. Ibaratnya orang gambarnya sama kayak Sama, Tony Wong iya, gitu iya, kan ya. iya. Nah ini juga sama kayak Hengki gitu. Iya, iya, iya. Cuman kan dia sampai umur berapa udah kan gitu ya. Nah jadi yang aktif pada saat itu ternyata cuman Ari Rusmi sama Kang Gerdi. Ya. Jadi Gerdi WK ya. Gerdi WK, Kang Gerdi. Jadi memang saya mau bikin kompilasi ini udah lama sebetulnya. Namanya wawancara nih ya. Pada saat itu namanya apa nih ya gitu kan. Kang Lan kasih nama, ya udah. Orang boga nama ya katanya. Kami kita kumaha kan gitu ya. Halus gitu kan. Ini Bang Man juga yang ngasih nama jadinya. Kang Lan. Oh, Kang Lan. Kang Lan. Jadi gini, saya kantor itu Raya Bogor. Heeh. Jadi dekat tuh sama Depok. Oke. Jadi saya, Kang Gerdi, Kang Lan, itu kalau jalan udah kayak trio Pepek tuh jadinya. Wah, asik. Gitu. Iya, Iya, kayak gitu. Nah, kasihlah nama itu komik kita. Nah, jadi dari 88 itu gitu kan ya, yang kumpul cuma dia kan jadi komik ini karena kurang isinya. Iya, iya. Bagaimana ini cerita gitu kan ya? Adu gagasan lah jatuhnya tuh ya. Iya. Udah kelarin deh. Saya bilang, bikin 64 halaman. Gitu 48. Jadi ini. Yang mana nih? Nih. Santini. Wah. Awalnya nih. Awalnya nih sama Ini ini. gue penasaran banget isinya gimana. Isinya ya gambar Kang Gerdi lah. Kayak gitu. Vintage tuh, Bro. Iya. Kang Gerdi ini sekarang usia berapa ya? 70 juga, cuman 70 berapa ya? Mungkin 2 kali gitu ya di bawahnya Bang Man dia. Gitu. Ini segel jadi kita buke-buke nih, nggak apa-apa ya. Agak apa-apa kita prosotin Santini. aja. Nah ini saat itu gini, Bang Man sudah bikin komik dengan gaya tuning. Maksudnya? Tuning tuh gini, dan itu cukup terkenal juga komik dia Rosetta sama dia. Tuning tuh kayak gini, grey. Jadi maksudnya arsirannya tuh cat air. Atau tinta diairin tuh ya, tinta jelas. iya, jadi bukan main arsir. Komik-komik dulu kan main garis tuh. Iya. Sampai hitamnya blok udah. Pertama kali yang saya tahu gitu ya komikus Indonesia tuh awalnya Man. Nah, Yang bikin Mehmet Toning ini ya? tuning ini gitu. Jadi kalau ngelihat karya dia apa itu di Krip atau di apa gitu sampai sekarang masih ngisi dia di Krip. Itu gayanya tuning Iya, iya. gitu. Nah, ini ditiru boleh dibilang saya juga pengen sama Ari Rusmin nih gitu kan. Kebetulan dia ngarsir juga udah rada ngegredek gitu kan tangannya gitu kan. Lah iya kalau namanya ngarsir kan kudu satu tarikan Iya. kagak boleh mengkol kan gitu ya. Ya kan mereka master-masternya ya waktu itu ya. Iya. Ini nih. Wah. Ngerasain gua. Kayak downstroke. Nah, seperti itu gitu kan. Akhirnya pakai kuas. Pakai kuas nih tuning tuh. Yoi. Keren ya. Ini kayaknya gua mau bikin kaos nih. Oh iya, setuju. Iya. Mau gue. Tuh. Ini Man ya? Bukan. Ini Bukan, ini Ari Rusdi. Ari Rusmin. Gitu kan. Oke. Jadi bikinlah ini, terus ada lagi tuh Cakung punyanya Kang Lan gitu kan. Tuh, Judulnya Cakung. Cakung itu sebetulnya itu komik dari 2 panel.
Itu tokoh lama itu Cakung tuh. Komik zaman dulu gitu ya. Itu komik lama. Soalnya di Priuk ada tuh. Mana lu mau ke Cakung gua nih? Oh iya, sono lagi Pulau Gadung. Ya, berarti emang nama preman, berapa nama jagoan berarti ya? Iya. Nah, Oh, itu tentang Cakung itu? Iya, Cakung itu. Legenda Cakung itu? Oh, bukan, ini Bukan. pendekar namanya Cakung. Oh, Nah, jadi kalau cacing Cakung cilincing aja. dia kan maksudnya itu. Naik busway dia. Oh, kalau anak gaul ya cantik dan jangkung. Ya, Iya, bener. Bener. Kalau duluan tapi. Alisnya melengkung. terus Nah, terus jadi itu di remake sama dia si Cakung ini. Jadi dari 2 panel di remake menjadi multi panel kita bilangnya. Multi panel Oke. tuh kayak begini nih. Iya. Ini multi panel nih gitu. jadi Kotaknya cerita ada kecil-kecil. ceritanya ya, cerita utuh. Iya. Kalau kakak tahu deh. Nah, multi panel, kotaknya banyak. Ya, Komik terus klasik tuh biasanya 2, atas bawah doang. betul. Nah, Kalau anak sekarang mungkin layer kali jatuhnya kali Jim ya kalau di Ini apa? editing tuh. Kotak-kotak iya kayaknya. ya. Nah, terus setelah itu saya jadi awalnya tuh dari tadinya mau kompilasi terus menjadi single, terus dari single terus gitu kan sampai suatu ketika saya kayaknya harus bikin kompilasi nih. Balik lagi ke kompilasi. Hal kompilasi seperti yang saya pengen dulu. Maksudnya apa kompilasi ini gitu kayak dari sekian ini rata-rata emang ada komik Indonesia gitu ya. Ah, benar. Itu 1, 2 gambarnya yang begono itu ya kan gitu kira-kira begono apa nih kan gitu. Kayak ketebak gitu. Iya gitu kan pokoknya yang kesannya yang dulu banget dah gitu kira-kira gitu kan. Gue malah demen ya jadul-jadul. Nah, kan kalau saya kan ceritanya gini. Ini kalau si anak sekarang ini Ya. tidak kita kasih tahu wawasan dia komik mungkin tahunya cuma Pol di manga doang. Manga? Atau Oh, Amerika atau Eropa kan gitu ya. Betul. Hanya itu aja 2. Dia nggak tahu komik Indonesia itu ada. Bah, itu seksi, saudara. Bahkan sebetulnya kalau dia tahu ada, maka ini saya ngasih tahu nih sebetulnya memperkenalkan karya komikus senior nih kayak begini. Apa kagak mangat nih ngeliat kayak gini kan gitu ya. Ya. Nah jadi di Koncara ini saya nih boleh dibilang sudah mengumpulkan nih komikus-komikus yang masih aktif. Jadi yang klasiknya masih aktif. Yang klasiknya masih aktif. Jadi kita bicarain itu dulu deh. Nanti selanjutnya yang udah nggak ada gitu kan ya. Nah ini semua ada. Ini sengaja saya campur dengan komikus sekarang yang muda gitu. Dengan tujuan apa? Ini kan setiap kontributor gitu kan ya. Setiap kontributor kan saya kasih komiknya nih. Ya. Gitu kan saya kasih komiknya. Nah tentunya kan ngasih tahu nih temennya gitu kan. Ini anak muda nih si Mul, temannya Dian Bijak gitu kan. Dia udah bagus si anak muda ini tuh kan. Ya sebetulnya nggak muda amat sih 30-an berapa lah sekarang. Saya bilangnya generasi muda deh gitu ya. Dia dibandingin kita. Nah, tuh bikin suasana pasar apa segala macem. Keren ya? Iya. Tuh iya, Bu. Topi copet. Iya. Yang gue demen tapi gitu orangnya. Kalau juga make. Gue jadi nengok. News boys ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini Dian Bijak dia bikin silent comic nih. Oh ya. Gitu, nah, Cuman ini ya. Action terus ya. Nah, yang seniornya Nah, ini senior nih, udah. pada yang untuk ini adalah hanya Gerdi, Kang Gerdi. Gitu. Ini juga banyak kan anak muda gitu kan. Ini juga anak muda nih. Yoi. Ini si Ajon, anak Jogja gitu kan. Nah, terus ini juga nih anak muda nih anak Bandung, nih si Osada gitu kan. Ini kayak Carok ya? Hampir kayak cuman ini cewek nih. Gitu. Komikusnya cewek? Bukan, ini jagoannya cewek. Oh, jagoan cewek. Oh. Gua Iya. bayangin komikus cewek. Ada juga sebetulnya. Nah inilah kayak gini. Nah ini salah satu teman kita juga nih kartunis, ya kartun. Ini Ini nama nih. Batman and Dewa Agni. Iya. Kayak edisi bokep biasanya nih Batman. Ya ini memang rada iya gitu karena Rada
Maksudnya gini rada ianya, ini kan pakaiannya Batman tapi kagak pakai celana deh, jadi celananya dicolong dia. Oh gitu. Makanya begini doang gitu. Pantesan tampak belakang dulu ya kan. Ada depan juga kagak sempet tapi gimana tuh? Ada. Nakal-nakal ya. Nakal-nakal ya. Nah, kira-kira begitulah gitu. Ini yang pertama nih gitu. Ya, intinya saya kenalin dulu deh ya. Ya. Nah, terus ini yang di edisi 2 mana tadi? Udah bawa keluar ada yang kayak storm gitu. Nah, edisi 2 ini saya ketemu nih. Ketemu teman kita yang dia berkiprah kalau dibilang komik Indonesianya mana? Paling cuma 2 atau 3 lah. Dia pernah bikin Si Buta juga gitu ya. Jadi nggak banyak si yang Si namanya Jair dong. Ganes TH. Ganes TH. Nah, Ini kan STK termasuk sini, enggak kan? enggak, ya kan udah kagak ada dia gitu kan. Nah, jadi di yang kedua ini saya berhasil ngumpulin salah satunya Apriyadi ini. Nah, ini edisi sket. Jadi ini sketnya dia nih. Ini sketnya saya gitu-gitu. Karena ini edisi sket nih. Cakep. Ya gitu ya. Temen nih. Enggak acung tuh, Mang. Nah, ini Bisikan arwah. ya ini orang Kediri gitu kan. Keren ya. Betul, orang Kediri. Lalu nah, ini dia yang saya maksud. Ini dia sebetulnya saya tahunya dia ini tadi saya bilang apa namanya saya tahunya kartun John Pletot, Johannes John di Suara Pembaruan. Oke. Gitu ya. Nah, Suara Pembaruan Johannes. Cuma di John. sini jadi namanya Tapi- G John Comic. Iya, G Jones gitu, G Jones. G-nya itu Johannes gitu ya. Nah, realisnya kayak begini, wah, gitu kan. Erotika. Iya, saya aja wah nih, gitu kan. Gitu. Dan dia salah satu senior yang jago digital. Saya aja kagak bisa, dia bisa. Ini digital nih. Gitu. Jadi manual hayu, digital Up to date hayu. ya maksudnya Update dia update. masih gaya zaman sekarang gitu. Jadi ngikutin dia gaya-gaya ini sekarang tuh dia ngikutin gitu loh. Nah, inilah yang Apri itu gitu loh. Jadi tahun berapa? Ini sebetulnya diterbitkannya sepertinya di Belanda ini. Saya lupa. Apriyadi Kusbiantoro gitu. Apriyadi Kusbiantoro. Nah, ini pada saat itu ya edisinya yaitu edisinya kalau nggak salah bahasa Belanda deh kalau nggak salah. Oke. Berarti ini udah terjemahan dari Ini, karya. dan ini pertama kali diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini Aji Staka ini ininya. Aji Saka ini, Aji Saka tuh yang cerita Hana Caraka itu. Itu. Nah, gambar. Nah, Jadi jadi usianya berapa? Oh, ini. dia mah 40-an lah dia. Wah, ini Aji masih Saka ini. Bukan si pelukisan si Apri ini. Oh ya, Apri Aji Saka. Iya, karyanya kan. Aji Saka judulnya ya. Yoi. Iya. Ini Kang, gue ngeliat kayak ini kayak gambar-gambar Storm, Trigan. Memang. Don Lawrence. Jadi Don dia Lawrence. mengawalinya tuh dia ngelamar ke sana ya untuk melanjutkan Storm. Oh jadi Storm itu masih jalan sampai sekarang? Masih jalan. Storm itu kita tahu Storm itu dari majalah Epo dulu. Jadi itu adalah komik Eropa yang diterjemahkan sama Hai. Ya, gua taunya dari Hai. Nah si Hai ini dia dua-duanya nerbitin apa itu Storm ataupun Trigan. Trigan. Iya. Tarigan lagi. David dong. Iya, kudunya kan Marpaung ya. Nah, terus Intinya ya udah jadi plek-plekan nih. Akhirnya dia melanjutkan karena jadi gini, pas dia masuk tuh itu udah kadung berlanjut nih lanjutannya si Kompilasi. Storm. Oh, si Bukan, Storm. si Storm ini cerita si Storm Masih ya. Storm dulu ya. Masih berlanjut kan bertiga tuh, Storm, si Rodar sama si Nomad. Negro orang iya, Filipina. benar ya, nomor. Rambut merah siapa namanya kalau di Inggrisnya? Rodar. Rodar ya? Rodar kalau kita bilangnya si rambut merah aja gitu merah. kan ya. Hot deh pokoknya hot. Ya, kayak begitu. Nah, terus Malo paling paham tuh. Nah, rupanya si Belanda ini bikin sempalannya gitu loh. Bikin sempalannya. Jadi sebelum dia ketemu si Nomad. Oke. Oh, Punya di dalam kerangkeng gitu ya, dalam jarak ya. Jadi tokohnya cuma Storm sama si Rodar. Sampai sekarang udah berapa edisi ya kalau nggak salah 3 atau berapa gitu. Sebelum ketemu Nomad itu ya. Edisinya itu gitu loh. Karena yang bertiga itu udah ada yang lanjutin gitu.
Nah, Jadi yang berdua itu Supriyadi yang menggambar. Yang gambar Apriyadi. Apriyadi, Masya Allah. Nah, iya pokoknya ketukar dah. Kalau nggak Supriyadi Aji Saka dah. Iya. Ini menarik nih. Masalahnya inputnya kebanyakan nih. makanya dari tadi ngoceh. Nah ini nih ya kan gua. Yang penting kita pengen tahu dulu gimana nih Iya. sampai kekumpul nih semuanya. Komikus-komikus ini ya. Nah, terus saya punya ada gagasan tokoh nih, gitu kan, namanya Jang Odet. Nah, Jang Odet ini adalah kira-kira gini, ibunya Sunda, bapaknya Betawi. Manying. Bapaknya jago silat. Nah, tapi udah nggak ada nih si bapak. Oke. Gitu. Ibunya kita sebut janda muda nih jatuhnya nih ya. Oh, di gambarnya Dan Bahenol pula, gitu kan. bibirnya merekah gitu. Oke, terus. Nah, jadi bengal ya anak, gitu kan. Nah, saking kewalahan bengal, masukin deh pesantren. Oke. Oke, gitu kan. Nah, setelah keluar dari pesantren, akhirnya jadi abu-abu dia. Abu-abu tuh maksudnya begini, bengalnya tetap. Tapi benarnya bengalnya bengal bener. Jadi kalau ada yang kagak bener, wah mau atau mau siapa kayak tuh orang di depan, labrak aja sama dia. Oke. Gitu. Nah, makanya temen dia, musuh dia kebanyakan orang tua. Gitu. Nih kayak ini nih ada palurah nih naksir maknya. Gitu. Buat bini keberapa lah gitu kira-kira. Enak aja lo bini. Gua dinin gitu. Lu seru nih. Berantem lah gitu. Anak bocah gitu ya? Anak bocah. Ya karena dia udah jago silat lah menang dia. Gitu pulang incok dia. Kan gitu. Jadi ide ceritanya. Enggak cukan. Nah, jadi ide ceritanya saya OC-nya karakternya juga saya, ide ceritanya saya yang gambar Armin Tanjung. Siapa dia? Ini asistennya Yan Mintaraga. Wih. Gitu. Makanya lihat deh. Makanya dasar stroke-nya. Cewek-cewek ngambil Ceweknya tarikan Yan Mintaraga dia ada. matanya bulat. Nah, ininya ada pupilnya gitu kalau Ini bikin cerita mata. sih emang menarik. Jadi ada janda seksi tapi anaknya jago silat tuh mampus. Iya enggak ya? Sebetulnya Iya. poinnya gini. Karakter ini bisa buat kita untuk kritis melalui mulut anak kecil. Ais. Gitu kira-kira. Lu masih ya kagak malu sih sama anak kecil, kira-kira gitu deh. Gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ini nih anak muda nih, ini udah ala Jim Lee nih, ala Amerika. Arisnaka Abe namanya. Dia dulunya sering jadi pensiler, dia ininya sama Ardi Ansaf kayak gitu. Oh, pensiler komik luar ya. Pensiler luar. Pensiler komik luar. Nah, ini ada tokoh namanya Inferno, bikin lah kayak gini. Gokil ya. Gitu. Ya terus deh, nah kalau di sini saya dapat Mansur Daman. Ini klasiknya nih ya. Mansur Daman, dia tuh senengnya, pokoknya ceritanya kalau nggak thriller, horor, ya Betawi. Wah, Dia demennya itu. horor thriller Betawi. Nah di sini udah jahat, gue bagian Betawi deh. Gitu. Horor? Sorry, horor. Nah bikinlah horor gitu. Ceritanya ya sederhana, gara-gara dia ngambil kelelawar gitu kan anaknya. Wah, ini stroke-nya keren banget. Nah, kalau ini si Pinghar nih, ini silat. Gitu. Nah, jadi ini Kayaknya gue ketertarikannya masih silat gede ya sebenarnya ya. Nah, Komik silat. ini masih Ajon yang tadi orang Jogja gitu kan. Nah, ini Pinghar. Pinghar tuh di atas saya berapa tahun lah. Gitu. Ini komiknya kayak gini nih. Nah, ini Man gitu. Ini ada mana juga? Nah, ini Wow. tuh. Akhirnya mati semua nih gara-gara cuman ngambil anak kelelawar. Oh, dibantai sama kelelawarnya jadinya. Iya, gitu. Tuh, dibawa deh tuh Dok, anaknya. Iya. Dia kan kudunya ngaji nih anaknya. Dia bokol lawan. Ya ini Kang Gerdi masih. Gerdi ini. Iya. Nah, Wah, ini modern sekali nih. ini sebetulnya anak Pak Karti nih, orang bukan anak lagi, orang Pak Karti nih. Ini sebetulnya Pak Karti itu kartun. oh, Kartun. Persatuan Iya. Kartun. Apa singkatannya? Apa Kang? Apanya apaan kartun Indonesia apanya apaan ya? Semacam ini apa? Komunitas ya. Iya, iya. Paguyuban kali ya? Paguyuban ya kali. Kartunis Indonesia, Masa Pak Karti partai ya? gitu ya.
pasukan bisa juga Oh kan. iya, pasukan. kartunnya. Anwar juga klasik nih. Bener. Iya. Lau. Yoi. Ini pengikut-pengikutnya Yan nih misalnya nih. Jadi si Anwar ini dia ngefans banget sama Teguh sama Yan. Nah jadi komiknya ntar kadang mirip Teguh, kadang mirip Yan. Ya. Gitu. Nah saya coba nih. Ya di sini ya udah rada mirip, cuman kurang halus kalau menurut saya. Nah terus dimulai dari edisi ini Kang Tony ngisi. Tony Masdiono yang bikin 12 jurus bikin 12 atau 14 ya? 14 jurus bikin komik. Oke. Nah itu rata-rata yang pada ngomik nih yang panduannya komiknya Iya, dia. kalau di sinema tuh type shot nih. Apa? Sorry Kang, boleh buat lihat tuh. Cover, Nah, master, Shot-shot ada deh. medium shot. Iya. Asik. Kayak gitu. Bejo, ini animasi soalnya. Ah. Wah, dulu lagi sambil ngelihat matanya gue liat lagi mempelajari. Ada banyak pasukan nih ya. Wah, iya bisa ini. Wah, kita harus ke Rokumnya Han, lipernya lau, kayak lau. Boleh, man, boleh. wih. Man ya. Oh, Ciputat dekat rumah Bejo. Wah, yang di sini oke juga nih. Ini udah berapa lama Koncara ini, Kang? Saya mulai produksi ini dari 2018. 2018, udah ada 5-6 tahun lah berarti Ya, sekarang. Udah 6 tahun. Udah berapa edisi? Udah itu yang saya taruh ada 15 kalau nggak salah ada kali 18. 18 edisi selama 5 tahun. Iya, Penyebarannya gimana ini? ya sementara ini masih di FB Oke. sama ya kadang ada reseller lah. Oh gitu. Oke. Dan itu menurut saya masih kurang. Itu masih kurang, makanya perlu nih wadah kayak begini. Oh ya kayak Terus lagi Indonesia Senyum ya. perlu gitu ya wadah kayak gini. Bahkan tadi kalau misalnya ada tempat kita bisa bikin menjadi wadah gitu ya, menjadi wadah untuk ajang apa ya ajang temu nih, ajang temu antar pelaku penikmat Iya. gitu kan ya. Sorry, Kang. Ini ya mudah-mudahan bisa mengawali. Bisa Iya. menjadi cikal bakal mudah-mudahan. Kalau gua Ya. Kang ngeliatnya, gila, komikus zaman dulu sekarang ngapain aja ya? Iya. Karena kan era berganti, trennya udah berpindah, Cara menikmatinya juga berubah. ternyata mereka masih berkarya, itu yang gue demen. Asli. Masih Bang Man itu dia masih kalau nggak salah ada 4 komik Amerika gitu ya, Creep, terus Vampirellas, terus Martian, terus Vampirellas? ada Itu- Vampirellas dia ngisi. Terus sama Souter apa kalau nggak salah. Berarti secara profesi komikus tetap masih bekerja tapi buat luar. Luar. Oh nih Kang Man jadi pensilernya Vampirella bukan? Enggak. Dia langsung bikin naskah kayak ini. Bikin cerita langsung. Oke. Langsung. Oh enggak, ceritanya dari dia. Dari dia. Dari Jadi- luar. Dari luar. Jadi kalau mereka, dia kan bisa ngasih naskah per halaman tuh. Gitu kan, halaman sekian berapa panel isinya cerita gitu kan. Gitu sistemnya Dia ya. yang terjemahkan menjadi visual gitu kan. Iya. Nah, itu kerjaan Bang Man tuh. Dahsyat. Gitu Ntar kira-kira. harus ke sana tuh lah, kalau gitu lah. Berarti secara penghidupan emang masih dihidupi oleh komiknya dia berarti. Bener. Walaupun komik Indonesia beritanya kan kemana nih komik Indonesia? Ya, Sebenarnya nggak kemana-mana ya, memang masih ada ya. Udah Geliatnya masih keluar ada negeri ternyata, friend. udah keluar negeri. Nah, jadi sebetulnya saya gimana cara nih ya ini harus nih nyampe nih ke generasi penerus nih gitu. Sebetulnya ini harapan bisa menjadi opsi ya. Menjadi opsi, menjadi pilihan bahwa komik kita juga nggak kalah keren. ya. Iya. Gitu sih. Ini ada ininya nggak sih, Kang? Ada apa tuh? Ada sosial medianya nggak kayak Instagram? Oh, ada Koncara, ya atau itu ada IG-nya ya Koncara Komik. Koncara komik ya. Di mana yang ditulis ya? Koncara Komik. Ini FB. gue kalau nggak ada ketemu Mice, gue nggak ketemu sama lo nih, Pak. Iya. Asli dah. Jadi gue emang sama Malo selalu ya kan Golok Setan pernah terhenti Betul, kan betul. ini. Jadi waktu dulu gue SMP, jadi gue penasaran tuh
sama ini Bang Man ini tuh. Dia punya toko namanya Mandala. Ada golok setan, Iya. mana dalam kondisinya lagi tenaganya lagi hilang, Iya. terus dia lagi membara untuk mencari ilmunya lagi. Kagak nyambung tuh ceritanya. Itu kan golok setan yang edisi pertama kalau nggak salah ya. Iya. Nah, terus gue nanya tuh ke setiap taman bacaan. Ah. Ini yang edisi ke segini ada nggak? Emang belum dibikin sama mannya, tong digituin gue gitu. Iya. Emang waktu kecil, wah gue harus tahu nih gimana kesana intunya tuh. Itu sebenarnya golok setan itu sampai kelar nggak sih ceritanya? Jadi gini, itu kan sebetulnya golok setan itu remake, sama kayak Oh. cakung gitu, remake sebetulnya. Iya. Cuman yang remake dia lagi. Yang gue lihat itu yang masih 2 panel. Oh, kalau yang 2 panel mah itu sampai itu titisan Dewa Petir. Memang harus sama yang lebih expert. Ada di sana. Tapi keren ya namanya ya. Iya. Titisan Dewa Petir. Kalau yang belah sana titisan kesambar petir kan. Kalau gurunya sih tolol kan. Bener kan? Ada lagi sih tolol tuh itunya si Bukan. Jair. Jair itu pren. Itulah. Itu emang lebih raw gambarnya, anatominya lebih. Tapi gue demen itu loh. Ininya tintanya brutal gitu. Jadi dari titian apa tadi titisan Dewa Petir. Kalau nggak salah ada titisan Dewa Petir itu ada 2 lagi. Ada 2 komik lagi. Tapi sampai ending tuh. Ya sebetulnya kan dia eternal. Jadi pas di situ tuh dia eternal si Mandala ini. Oh, oke. Ya jadi mau diterusin kapan juga ada aja. Makanya gitu ya, makanya nih. Ya kan sekarang gua anak SMP, kelas 2. Gua Makanya. mengembara dari taman bacaan ke taman bacaan yang pakai gerobak doang gitu tuh. Ya kan dulu di Bandung juga ada gitu kan pasti kan? Iya. Gitu. Ini kagak ada nih. Ya. Jadi makanya, nah itu diambil sama Bumi Langit nih. Nggak Oh, tahu ada penerbit lagi lain. Bumi Langit tuh yang bikin Gundala kemarin. Oh, yang baru. Iya, Di remake lah sama Bang Man. Nah jadi si Mandala ini diambil sama dia itu menjadi atau di Bumi Langit jadi suatu kumpulan nih gitu. Apa universe? Universe termasuk Mandala karena dia eternal gitu kan. Gitu. Nah tapi si Bumi Langit ini kalau bisa bicara menyelesaikan ya nggak selesai ceritanya. Emang sengaja nggak diselesaikan atau? Nggak tahu tuh, nggak tahu tuh gimana. Bisnis lah itu ya. Kayak model ini Jim, apa DC sama Universal. Iya, Batman dari tahun ini masih ada terus sudah. ya. Penasaran, Pren. Nah jadi gini, kalau yang tadi bicara golok setan, itu pertama di remake itu yang ininya Anjaya. Anjaya ini, Andi Wijaya namanya. ini ilustratornya. Bukan, penerbitnya. Oh, Jadi si tadi 2 panel dibikin multi panel. Itu si jadi kayak Anjaya. modern ya. Modern. Dibikin lagi sama Bumi Langit dengan judul yang sama. Ardian Saf yang gambar. bukan Man. Bukan Man gitu. Rasanya gimana kalau Beda soalnya. Ais, James Brown, friend. Beda. Yang ini Michael Jackson nih. Iya, tandanya. beda soalnya. Ardian Saf itu kan dia terbiasa bikin Superman, Batman. Gelutnya kan kagak ada jurus. Yang terbang kaki begininya nggak ada tuh, ya nggak ya? Iya. Jadi pokoknya Sedap, friend. Pokoknya Begitu trust-trustnya itu yang gue demen. kalau jadi ya kalau Bang Man ini kan ada jurus, ada suliwa, ada apa kan gitu, kan gitu ya. Oh itu cuman udah tampol-tampolan aja lah ibaratnya ya. Iya, Oke, kalau oke, Ardian oke. Saf, makanya dia udah tuh dia merasa nggak tahu udah mungkin nggak berhasil karena sebetulnya lanjutannya Bang Man udah ngelanjutin Oh ya, si golok setan ini. Terus? Ngelanjutin, saya pernah lihat berapa panel. udah ada. Udah ada, belum. Anjir. Ceritanya mandek di Bumi Langit. Kalau kita datang loh ya, kita datang. Ubrak-abriknya tuh Bumi Iya. Langit. Mungkin lah. Kalau perlu gue baca naskahnya, gue penasaran aja sampai habisnya gimana. Namanya aja ceritanya. udah pendekar loh, Bumi Langit ya kan. Wah gila. Iya, kita nggak tahu ngontrak di mana. Bumi sama langit udah punya dia. Begitu, yang menarik nih ya. Hah? Gue pas udah kesini kangen lah gue sama si golok setan ini. Harganya naujubillah min dzalik lah. Komiknya Yang ada. versi lamanya tuh masih ada ya, banyak yang jual ya. Kan udah gampang ya. Kalau dulu kita kan mesti Waduh. hunting ya. Kalau sekarang kan online. Ya gitu.
yang ditawar, wih. Sepas-pas bener dah menurut tawarnya. Wah, udah gimana gitu. Ini apa nih? C1, C2 apa gimana nih? C1, C2 apa tuh? Nah, kalau C1 itu cetakan pertama. Oh. Jadi dia masih perjilid nih. Ah. Itu ada berapa? Kalau nggak salah 12 apa ya? Lupa lagi saya. Kalau nggak salah 12. Nah, itu ya ada 12 jilid. Nah, Gitu, ada kan 12 jilid. kalau gua ngelihatnya ini Ada juga yang ini- bener ABCD. yang udah dijahit-jahit model padahal. Pokoknya gini, kalau C1 dia cenderung kertasnya HVS. Oh ya, sebelum. Jadi HVS. Jadi Ah, yang kalau buku- yang kalau- C2 itu kertas koran. Oh, jadi Kayaknya justru kertas lebih koran, yang kita kayaknya, baca kertas Gil. koran itu yang kedua justru ya. Jadi kalau Iya. dulu tuh kita tuh yang Udah bendel berapa jilid? bundel, Udah dijahit. 8-12 jilid nih satu ini. Itu kan kertas koran kan itu. Ya kertas koran itu tandanya. Nah, itu udah C2. C2. Entah C2 C berapa dah pokoknya. Oh, yang pertama justru HVS. HVS. Gitu. Ada juga yang koran sih, tapi awal sekali itu HVS biasanya. Dan itu Justru malah- masih tajam. Oh Oke, iya C1. benar sih ya. Gitu. Wah, itu harganya lebih berdebah lagi dong ntar. Oh iya, itu kalau ya apa dulu aja cepet satu sejilid. Itu ada 12 ya 1,2. Nah, sekarang nggak tahu udah berapa. Ah, cepet. Wah, kadang udah bundel. Ada yang juts harganya gue sebel banget. Oh, nah makanya di FB ada namanya komunitas jual lelang. Nah, di situ ada harganya masih inilah. Masuk akal. Nanti dikasih tahu kalau yang kagak masuk Wah. akal. Enggak Jim, lu kalau lewat belakang golok aja. setan, lu minta sama John Rantau aja. Dia Oh, kenal juga Bang? tahu, ketemu belum? Tahu. Mungkin suatu saat kali di Jogja kali. Kadang-kadang dia suka nongkrong di Jogja tuh barengnya komunitas komik Eropa dia. Oh. Tapi ngomong jadi gini, kan saya akhirnya nih gara-gara ini saya hampir kenal semua komikus senior Iya. Iya. sama kolektor. Iya. Sama kolektor apa itu Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja kenal semua. Gitu. Jadi saya tinggal kemana nih mau main, saya perlu apa gitu. Oh. Kayak gitu. Nah, kalau yang Ganes TH kan tuh sempat dicetak ulang versi yang 2 panel tuh. Tapi modern ininya, kertasnya lah. iya. Layout depannya agak modern. Ada yang berusaha modern depannya, ada yang vintage-nya gambarnya nih. Ada 2 macam. Tapi emang saya nggak terlalu tahu ininya ya penerbitnya siapa gitu. Gini. Kayak apa tragedi di Borobudur apa nggak salah ya apa sih? Itu dia 3 bandel gitu langsung jelek, Iya. tebel-tebel gitu. Wah itu puas bener lah baca. Itu kalau mandala digituin, itu HVS isinya. Sebenarnya kan reissue, tapi tajam Iya. itu, cakep. Kalau itu siapa tuh biasanya? Itu produknya Bumi Langit. Oh itu Oh Bumi itu Langit. ya. Jadi kalau si Buta itu Bumi Langit, sebetulnya Mandala dia juga sebetulnya, tapi Oh. dia belum ada, si Mandala nih belum Yang ada versi remasternya. Oh, Itu si Erwin yang remaster. Gitu. Sementara ini dia nih yang punya. kalau mandala itu kopi-kopi pertamanya tuh si Abang Man masih megang. Maksudnya Transkrip dia yang lama-lama gitu. Nggak ada. Udah nggak ada ya? Orang zaman dulu tuh apa ya katanya nih, ini ngasih upload nih, udah kasih aja begitu. Pedes ya. Iya, dia bahkan jadi nggak Iya sih, ngerti cuman bahwa emang- ya pada saat itu mikirnya ya udahlah gitu. Dia kasih itu, dia dikasih duit gitu ya kasarnya. udah. Buat Ya kehidupan udah aja. dijual, heeh. Ya sama kayak musisi ya zaman dulu juga sama. Master udah kemana gitu. Nah ternyata sekarang ini yang tahu, wah itu kan dikoleksiin tuh artworknya. Makanya Selalu tuh. dijual per lembar. Beh, Beh, gitu. itu Jadi ada gue pernah nyobain nih karya Ganes TH sih. Gue print di kaos saya cakepnya minta ampun. Iya. Gue blow up di kaos, anjing keren ya, emang stroke-stroke-nya segala macam. Kalau kopi klasik yang gue suka itu. ya. Begitu guratan-guratan garisnya, misalnya gelap terang, kalau Iya, garis iya. doang nih, wih anjing. Ya apa ekspresif dia. Iya, Ekspresif. yoi. Dia biar kata gelap, dia tahu kalau dia tuh lagi ngerenung misalnya si buta Iya. nih. Padahal ngebelbek hitam gitu, tapi Iya. kelihatan kalau dia tuh lagi ngerenung gitu. Si Udah gitu Ganes kayak misalnya, ini sebenarnya sama backgroundnya putih. Hmm. Oh ini malamnya nih. Iya. Bisa tahu kita gitu ya. Iya. Nah kalau Bang Man, dia jago bikin orang jelek. Iya. Jadi misalnya siapa nih si Japra? Wah, giginya, iya misalnya. Kawan gue Japra ganteng. Iya, misalnya, itu giginya monyong kayak apa?
tahu gitu. Maksudnya dia gambar. Ini kayak ini gambar nih. Ini kan cerita Arab nih. Itu orang Arabnya kayak orang Arab gitu. Nih. Gitu maksudnya. Timur Tengah lah kita sebut orang Iya, Timur Tengah, iya, jangan iya, sebut iya, Arab. iya. Ngomong selain ya top 3 gue Ganesh TH, Jan Mintaraga, sama ini nih, Ya. teman nih. Nah kalau dia tuh ya begitu, dia bisa ngikutin gitu loh kemana gitu. Jadi nggak sama mukanya. Oke tuh paling jago gambar orang jelek. Temen gue biasanya paling jago gambar jelek dia. Wah, padahal maunya orang ganteng. Mau bikin orang cakep, jadinya jelek. Paling Oh yang satu gambar jelek jagonya. bukan paling jago gambar orang jelek. Wah, ini gue mau juga dah nih. Iya. Boleh, akrilik, Breng. Iya. Kang Derajat gue pengen nanya Kang. Iya. Dari kecil ngurusin komik sampai sekarang masih ngurusin komik. Emang hidupnya Kang dari komik juga atau ada kerjaan lain Kang? Bukan. Jadi saya ini sebetulnya ininya di konstruksi. Oke. Udah mapan, Breng, ternyata. Jadi saya di konstruksi baja. Gitu. Jadi awalnya saya tuh di konstruksi baja, sekarang ngembang ke ACP gitu, ke kaca, ke aluminium, ke stainless kayak gitu. Jadi ke sana arahnya. Jadi emang ngurusin begini emang kayak hobi kesenangan aja. Satu gini gitu ya, ini salah satu yang jelas hobi dan salah satu yang saya bisa. Saya kan Iya. saya bisanya ngegambar nih, seneng nih. Saya gambar gini lagi juga bisa. Gitu. Kelihatan. Nah, terus gini, saya setidaknya saya di konstruksi ini sebentar lagi pensiun. Gitu, saya nggak mungkin lagi teteretelan lagi. Jadi gini, saya proyeknya tuh cenderung ke high rise building. Oh, Ke gedung-gedung. oke. Jadi kan wah udah teterekelan gitu, udah kayak Spiderman. Jadi kalau anak buahnya kalau bukan orang Garut masih susah. Oh, ada kayak gituannya juga ya. Iya, Primordialnya iya, iya. ada ya. Tapi kalau yang tembok-tembok orang Kuningan biasanya ya. Iya. Iya. Iya kan? Ibaratnya nih jalan di Habim gitu kan ya. Wah, kita makan gredeg ya. Dengkul udah. Kalau orang Garut, lempeng aja dia mah. oke juga tuh kalau bisa. Iya. Jadi ini ibaratnya ini kesenangan lah ya dari kecil. ibaratnya. Satu kesenangan dan nanti saya tua ngapain kan gitu kira-kira. Ya, ya. Nah ini adalah persiapan saya menjelang pensiun gitu kan ya. Terus lagi ya idealnya ini bisa menghasilkan dong kan gitu ya. Iya, gitu. Itu satu. Dua, saya ingin mengenalkan lagi gitu ya ke generasi sekarang nih gitu kan ya. Ke generasi sekarang. Bo gitu ya. Kalau misal berkarya tuh banyak kok kalau bicara cerita nih. Nah, terus kalau misalnya gaya ya jangan main gampang ngambil manga gitu loh maksudnya. Jadi maksudnya punya style apapun itu gitu. Nggak harus realis tapi dia punya gaya tersendiri gitu. Sehingga apa? Oh, ceritanya ini nih, keren nih gitu. Ini komik mana nih? Indonesia gitu. Yang saya harapkan tuh begitu Indonesia. Hariannya apa? Terserah stylenya gitu. Tapi tidak Indonesia pas dilihat lah manga, anime kayak gitu. Nah, iya. Nah, kalau ini di mana nih Indonesia? Boleh lihat gitu di mana animenya. Ini Indonesia. Iya, kan sampai Dari cerita sampai style Indonesia. Iya. Nah, jadi saya ya sebetulnya ngajak nih gitu iya. yang mudah-mudahan generasi muda nih tertarik gitu loh. Sebetulnya ada misi ke arah sananya. Pemirsa Ngobrol itu banyak yang komikus juga. Nah, Banyak komikus, banyak ilustrator. Jadi kita Kritikus. suka kritikus. Ada juga. Kritik kayak tahu tapi bikin apa kan ini ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kan Iya, hobi iya. namanya hobi. Iya. Siapa tahu nanti udah tua dia bisa dihidupi dengan kritik-kritiknya. iya kali ya. Ada orang yang Iya. dapat makan dari kritik orang. Iya benar. Kita sampai bikin ini Kang, namanya tuh ada Ngobrils Art. Emang lagi apa? Cuman kita lagi bertujuan untuk apa membuat kayak pameran dari pemirsa-pemirsa Ngobrils gitu, dia ngerespon Ngobril segala macam. Mungkin kalau ini menarik juga sih, maksudnya ini kan apa masternya masih megang dong kalau yang koncara ini. Oh gitu. iya.
filenya ada di saya. Suatu saat kita displayin gitu, Boleh, enak sih kita boleh, bikin boleh. sesuatu seperti Jadi itu apa enak. ya, kita bikin misalnya pameran apa gitu ya, artworknya ada yang ada di saya, ada yang enggak. Karena ada juga yang ke saya ngirim filenya doang. Nggak apa-apa berbentuk file aja kok. Oh iya, benar. Nggak usah yang asli itu, sayang lah kalau gue bilang. Tapi Dia. emang kita harus tahu sih, anak-anak sekarang itu harus generasi sekarang tuh harus tahu komik kita ternyata. Gue terima kasih banget gue sama Mica ini. Jadi kemarin ngobrol. Lu kemana sih style ini lagi liat drawing gue gitu kan. Gue udah silat sih sebenarnya. Ya kena sih. Stanley pasti kena Stanley itu pasti. Tapi stroke silat itu sampai sekarang masih ini sama gue gitu. Loh, itu masih ada circle-nya. Kalau gue gak ngomong sama Mica, gue gak tahu. Jadi gue malah cuma ngomong, gue penasaran si Mandala aja itu aja yang gue ini aja. Mungkin nextnya kita bisa bikin kayak eksibisi, jadi si orang-orang bisa jadi tahu. Gitu. Ya. Terus kalau kontak Koncara ini kemana ya? Ya ke saya pribadi boleh, lewat si Instagram atau paling gampang FB Instagram juga bisa bisa. ya? Instagram. Tapi lebih aktif di FB ya? Dua-dua sih, tapi memang banyak yang komennya di FB sih, banyak ininya. Kalau di ini IG-nya? IG-nya Koncara Komik sama Derajat Koncara akhirnya. Oh, jadi gini. Oh, itu nama belakang, Koncara. Tahu nggak Koncara apaan nih? Apa tuh? Iya sih, dari komikus selalu singkatan. Iya, Hans Jaladara. Banget tuh namanya tuh. Iya. Gila. Hans Jalan Angin. Tapi masih ketemu ya sama ini? Kalau sama Pak Hans nggak? Dia kan di Bogor domisilinya. Oh. Dia yang di Bogor tuh dia sama siapa? Pak Sukma NBC Sukma. NBC. Yang bikin Safan. Besar. Di Ananda tuh kan ada kayak jadi Ya, gini. ya. Dulu tuh bilangnya Don Lawrence-nya Indonesia tuh NBC Sukma. Masih sehat tuh kan sekarang? Ya udah aki-aki yang jelas. Tapi masih bangga berdua tapi? Masih udah rada nggak proporsional gitu. Oh. Udah agak ini. Kalau ini Kalau Abang Yan itu masih ada, masih sehat. Yan udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Jadi yang saya ketika pas nyemplung ke dunia komik ini masih ada, yaitu tadi masih ada Hasmi, saya masih sempet tuh ibaratnya semeja bareng gitu kan ya, bercanda gitu. Dan yang saya membuat ini adalah saya kan penggemar nih, ngefans gitu. Ternyata saling mengagumi ternyata gitu. Dia mengagumi lukisan saya juga mengagumi kayak dia gitu. Jadi saling kenal. Ya sama kayak kita berdua nih, mengagumi Kang Derajat juga. Karena bisa ngerangkum sosok-sosok legenda itu. Gue pernah nanya Kang, dulu gue di High itu ada tuh komik pemain bola, Roll Dijkstra. Itu gue nyari di mana ya kalau sekarang ya? Masih ada nggak? Kalau Triganstrom kan masih ada. Gini, kalau itu yang paling juga yang di Blok M, yang second-secondnya tuh bekas-bekasnya itu ada di Blok M tuh di bawah. Roll Dijkstra-nya. Dia ada bundel komiknya gitu. Enggak bener, persatuan cerita apa gitu. Tapi di Hai juga. Iya. Bukan. Dia udah diterbitin sama apa ya lupa. Dia kan Belanda juga. Belanda. Maksudnya bahasa Belanda tapi. Enggak, udah ditranslate kita. Oh, di Indonesia. Udah. Dia udah ditranslate. Komik itu emang sebegitu ininya ya. Dulu ada komik pemain bola tuh. Dijkstra itu juga baca itu. Ayo gua. Komik disikat semua. Nah kalau Bob sama Emily, orang mana tuh? Bob siapa? Bob sama Emily. Ini Hai semua ini friend. Kalau Bob Emily itu jadi Bob Marley kali ya? bukan. Jadi Bob itu dia naksir Emily tapi loser banget, kalah terus gitu. Mau ngasih kembang banyak, ketiup angin, dibuang. Wah, sama cowok ganteng diambil cuma satu, dikasih ke Emilia. Dapat. Wah, dapat. Dia serau kagak dilihat. Kagak dilihat. Ya, kayak gitu terus. Ya. Anjing. Limbang jatuhnya bang. Dia yang neliti, temennya yang ngembangin. Iya. Komik loser banget, ngepek. Aduh, baca. Iya. Nah, jadi sebetulnya gini, ini apa ya? Eropa, Amerika, sebetulnya kalau bicara ide cerita tentang budaya dia, apa sih? Bener, gue setuju. Nah, iya. Mereka emang nggak ada, nggak sekaya kita malah. Jadi apa nih? Eropa paling Romawi. Udah kelar Romawi doang kan?
Mau apa lagi dia? Tapi dia bikin koboi, dia bikin Dayak, emang budaya dia, kan Amerika Kagak, itu. kagak, iya. Nah kemarin lagi Amerika dia bikin Jotbao. Lah itu kan Hong Kong, Cina. Iya. Nah jadi maksudnya apa? Di sini juga mengandung unsur Nusantaranya juga. Iya. Jadi tentang legenda suatu daerah tentang apa kita bikin yang keren. Sebetulnya itu maksudnya. Tujuan adanya ini. Iya. Adanya Koncara nih. Ini berarti yang marketnya bukan Indonesia nih. Ya setidaknya gini, yang Indonesia juga kenal. Emang mau emang ini kan jadi gini. Ini format ini udah format luar nih. Iya. Karena format saya yang ini, lebih pendek, Oh, kasih lihat tuh. gitu. Ini format yang aslinya. Asli awalnya gini, tapi sekarang karena ceritanya mau keluar, walaupun Panjang. saya belum nemu nih jalannya, pintunya nggak tahu belah mana gitu. Niat, kan ya. niat dulu. Justru dari situ. Tapi yang jelas lagi cari-cari nih pintunya mana nih gitu. Cuman gini katanya, di sana tuh gayanya begitu misalnya. Begini nih kira-kira. Oke. Ya udah kita ngikut. Ukuran standarnya kita ikutin. Formatnya tuh kayak gitu. Formatnya. Oke, saya ngikut. Gitu, nggak masalah buat saya format. Tapi kalau untuk isi, Iya. saya orang Indonesia nih. Ini komik Indonesia. Kira-kira gitu. Gue demen. Oke. Nah, kira-kira kayak gitu. Wah, ini ada formatnya agak berbeda nih. Nah, Yang pink ini kenapa begini? Nah, ini jadi ada alasan juga nih kenapa begini. ada konsep-konsepnya ya. Wih, kira cuma tuh. Ini jadi Oh, ini pin up ini. ini posternya. Asik. Widih. Nah, jadi gini, ini sebetulnya ini komik remaster saya yang pertama. Karena saya nggak pernah nge-remaster. Nah, ini yang pertama. Jadi, ini awalnya dari harian PR. Oh, koran tuh biasa di bawah tuh, friend. Kayak dulu ada Guard, ada apa gitu kan, Spider-Man atau apa gitu kan ya. Tarzan di Merdeka ya. Iya, kayak gitu. Nah, ini tadinya satu doang. Oh, sama Bang Guri potong-potong di Bener. Ini dulu gitu ya? Bener. Gue bacain Tarzan sama Nah, Guard, ini salah satunya Kang Gerdi termasuk rajin nih dia. Oh gitu. Di- Dari clippingan-clippingannya Iya, dulu. gitu. Bahkan ya apa deh yang ada fotokopi ini apa saya remaster jadi begini. Akhirnya terkesan bahwa ini kayak dua, padahal mah tadinya awalnya satu. Gitu satu-satu. Ini romance nih ya. Iya, ini cerita mistis. Jadi nanti Jauh juga. Gue kira romance taunya mistis. Udah gitu diyain juga lagi ya kan? Iya, tapi ini mistis. Itu keren. karena romannya awalnya kan dia berduaan. Iya. Gue ke film-film horor. Dua atau ada setannya. Susana, friend. Depannya Susana. Emang ada pepatah zaman dulu. Janganlah kalau berpasang-pasangan hanya berdua. Nanti orang ketiganya setan. Oh, mistis lah keluar. Jadi ini sebetulnya ada legenda di Garut sana namanya Rawalakbok. Gitu ya. Nah, itu ada satu daerah itu adalah pintu gerbang negara siluman. Oke. Dulu ada tuh kayak gitu. Kalau film cowboy Purgatory. Nah, jadi cerita Band metal tuh, friend. iya, benar. Nah, ini ceritanya dia mau kemana kali Ciamis apa gitu kan ya. Aja gitu kan. Nyebrang ke daerah siluman. Iya. Ke negaranya dia. Keren. Itu ceritanya. Gitulah kira-kira. Alam Ini goib lah koran jatuhnya. tahun berapa ya? Tahunnya ada di sini nih. Oh, ada di ininya dia. 82. Wah, tapi korannya bukan koran ini ya? PR, Oh, Pikiran Rakyat. koran Bandung masalahnya nih. Bandung. Gitu Bandung. Warga dulu merdeka soalnya korannya. Gua nanya nih Kang, Iya. masalah hak cipta. Heeh. Secara ini kan ini dipublish sama Pikiran Rakyat, berarti kan udah milik dia kan? Saya nanya juga nih sama Kang Gerdi, gitu kan ya. Katanya sih intinya kan ada temponya nih, Oke. gitu kan ada temponya. Nah kalau misalnya udah keberapa, ya balik lagi ini dia. Oh gitu ternyata di Iya, komik. iya, gitu, iya, Frank. iya. Jadi balik lagi ini dia lagi, gitu. Ada neraka-nerakanya loh.
Ini masalahnya setiap dibuka menarik, di sebuah dibuka menarik nih. Ya, bokol aja semuanya. Oh iya dong. Push ada kreatornya. Gue seneng deh, Bran. Komikus nampilin mukanya. Selama ini kan komikus, nih kita ngomongin Hans Oran yang nggak tahu di samping kita, ya kan? Karena dulu kan sering terjadi, tokonya populer, orangnya mana tahu? orangnya nggak begitu kelihatan. Ya, jadi memang setiap komik saya gitu ya, intinya harus lukisan. Kagak boleh ada foto secuil pun, kasarnya gitu. Iya dong. Nah ini kayak ini kan nih, ya udah ini kebetulan goresannya Kang Gerdi nih. Bahkan fotonya sendiri lukisan juga. Lukisan juga. Ini juga ada lukisannya, Ersta sama Ari, gitu kan. Di sini barangnya. Ini orangnya. Siapa yang gambar? Nih, 18 derajat. Maksudnya derajat tahun 18. Ya kira-kira gini lah gambaran saya. Ini saya gambar si Ersta-nya, dia ini novelis. Gitu. Kalau ini tadi tuh yang saya bilang Ari Rusmin, yang di bawah Hengki Enko gitu. Nah, jadi sebetulnya ini kalau dibilang bahasa sekarang mah graphic novel ini. Jatuhnya grafik novel nih. Graphic novel. Tapi kayaknya mas tulisannya nggak terlalu sebanyak grafik novel sekarang. Kalau grafik novel sekarang kan tulisannya banyak. Ya, makanya nih jadi 4, satu novel jadi 4. Ini sekarang nih lagi bikin yang keempat, yang mudah-mudahan bisa terbit selesai untuk season pertama. Ini jatuhnya tuning nih ya istilahnya nih. Tuning. Oke. Tone dari tone. Gitu kan. Kalau cuningnya tempreng. Iya, Teng. Tuning. Iya, tone. Racun belum. Iya, kayak gitu. Oke. Gila, sedikit banyak agak flashback ya kan. Iya. Model Hengki Enko. Iya ya kayak begini ya. Covernya terpengaruh banget cover dia. Ini emang begini sih. Hengki juga gini gayanya. Gitu. Nah, ini nih Kang, gua pengen nanya. Muka-muka cewek Indonesia zaman dulu, komikus-komikus sekarang ternyata mukanya masih referensi zaman dulu ya. Iya. Walaupun berkarya sekarang gitu. Iya. Ke Christine Hakiman. Enggak, sebetulnya gini, ini ada kalau dibilang apa ya, tipikal kan gitu ya, tipikal. Jadi kan ada gambar mata, misalnya dia begitu aja, begitu semua. Sampai akhirnya jadi mirip. Oke. Si cowok sama si cewek jadi cowok, ntar gambar apalagi kayak begini lagi mukanya. Tapi ini ada apa nggak terjadi di mana? Di Man. Oh. Kita harus ke sono, my friend. Nih. Dia mau gambar mandala kayak gimana? Nih lihat aja nih nenek kayak apa nih. Iya, emang jagonya bikin gambar orang jelek. Iya. Kalau ngelihat Teguh Santosa nih akhirnya yang ada sama semua mukanya. Yan Mintaraga sama. Nah, ini kita ngomongin komikis lagi nih. Iya. Ada namanya Jan Mintaraga tuh. Gue paling benci kalau antagonis selalu agak keriting dibikin. Karena dia kritik. Tapi Kayak situ enggak ya. Iya, udah nurut. jidatnya lega, matanya gede. Kaos garis-garis, ya kan jaket jeans. Ya jangan semua gua. Pakai sepatu boots, udah lah. Itu tuh gua ngeliat nih. Romesha tuh karakternya selalu begitu dia. Iya. Oke deh, thank you banget nih Kang. Sama-sama. Akhirnya kebuka nih, gue sih kebuka. Semoga sih lo pada kebuka sih ya wacananya ya, wahananya gitu. Jadi ada Koncara Comics, bisa lo follow, lo lihat koleksi-koleksinya. Kalau gue sih tertarik banget dengan stroke-stroke jadul sih ya. Iya. Masih ada yang remake. Mereka masih berkarya, itu luar biasa tuh. Remaster ada, bahkan ada si Abang Man yang sampai sekarang juga masih update ininya, stylenya. Masih produktif. Dan hidup Yoi. dari profesinya itu luar biasa. Thank you Kang. Ya, sama-sama. Mungkin ya. habis ini kita main ke tempatnya Abang Man, mantap kali ya. Ayo. Entar Boleh dah. saya infoin. Oke.